Apakah TWS harga 900 ribuan ini masih worth it? Ini adalah Sony WF-C 510. Kita akan review. Pada video-video sebelumnya kita udah coba review beberapa TWS yang punya harga sekitar 700 sampai 900 ribuan. Misalnya seperti Soundcore P40i, Liberty 4NC, Redmi Buds 5 Pro, Huawei FreeBuds 6i, Redmi Buds 6 Pro dan Realme Buds 6R Pro kemarin. Persaingannya begitu ketat ya, karena tiap-tiap brand dan seri itu berlomba-lomba untuk menawarkan kualitas suara yang baik dan juga fitur-fitur yang lengkap, tapi tetap mencoba untuk press harganya akan masih affordable. Nah, hari ini kita akan bahas TWS dari Sony dengan serinya yaitu WF-C 510 yang kebetulan harganya juga 900 ribuan. Kalau dari segi suara saya masih bisa percaya kalau mereka tetap bisa bersaing dengan nama-nama besar di dunia audio, tapi Sony juga bisa dibilang agak pelit ya kalau soal fitur, apalagi kalau unitnya itu termasuk di entry level di mata mereka gitu. Nah, kita akan coba lihat apa yang akan Sony bawa di WF-C 510 ini. Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, inilah akan kalian dapat di dalam box dari Sony WF-C 510. Pertama tentu saja ada TWS-nya ya, yang di dalamnya juga ada earbuds-nya, ini satu pasang. Setelah itu kalian akan dapat buku panduan dari Sony WF-C 510. Setelah itu kalian akan dapat eartip tambahan ini, dua pasang, ini lucu banget ya. Ini ditusuk ini, dua pasang. Terus di sini tidak ditemukan adanya kabel ya. Ya, karena memang mungkin Sony itu ingin mengurangi limbah plastik, karena ketika kalian buka juga nanti di boxnya itu tidak ada plastik ya. Jadi mengurangi banget untuk penggunaan plastiknya. Sony WF-C 510 keluar dalam 4 pilihan warna, yaitu kuning, ada biru, putih, dan hitam. Untuk warnanya ini soft dan juga punya finishing doff ya, atau matte. Dari segi dimensi ini juga masih terang banget rasa compactnya ya, kecilnya ini kerasa kecil banget. Ini termasuk kecil dan mudah kalau kalian simpan. Jadi mau kalian kantongi atau kalian simpan di tas kecil, ini juga aman buat muat dan tidak akan membebani kalian tentunya. Selain compact, case TWS ini juga simple tapi punya desain yang tetap berkelas. Bentuknya ini ikonik Sony banget ya. Case-nya ini enggak yang kotak tapi bentuknya kayak kapsul gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Untuk build quality-nya ini juga kerasa mantap. Kalau kita buka case-nya, ini terasa kokoh ya, enggak yang keplek-keplek banget. Terasa cukup berat atau terasa cukup seret gitu. Jadi kalau kalian bandingkan dengan TWS lainnya, memang ini termasuknya agak lebih berat. Terus di bagian tutup case-nya itu ada tulisan Sony. Oke, terus bagian depan ini ada satu lampu indikator yang akan menyala nanti, indikator baterai gitu ya. Terus di belakangnya itu nanti ada satu port Type-C untuk pengecasan, dan di sampingnya ada satu tombol itu untuk factory reset. Selain case-nya, desain earbuds dari Sony WF-C 510 ini juga ikonik Sony banget ya. Desainnya terasa ringan, ringkas dan kecil gitu ya. Ini membulat juga gitu bentuknya. Di bagian earbudsnya, di bagian bodinya itu ada tulisan Sony. Terus di bagian depan body, nah ini di bagian sini ini ada tombol ya yang bisa memudahkan kalian untuk mengontrol earbudsnya, seperti play, pause, next, previous, control volume, terus assistance, dan juga untuk mengangkat atau mengakhiri panggilan. Jadi ini kontrolnya itu bukan touch ya, tapi tombol yang bisa benar-benar ditekan gitu. Nah gitu. Ini feel-nya ketika ditekan itu empuk ya, dan enak banget untuk ditekan. Jadi kalian nggak akan kesusahan untuk mengaksesnya. Earbuds-nya juga dilengkapi dengan silikon ear tips yang bentuknya membulat, dan ini nanti nyaman ya ketika dipakai di lubang telinga. Fun fact tentang desainnya, Sony ini ternyata sudah mengumpulkan data bentuk telinga sejak pertama mereka mengeluarkan earbuds ya, tahun 1982. Wah. Dari data tersebut maka lahirlah bentuk desain ergonomis yang menyesuaikan bentuk telinga dan tentunya nyaman untuk dipakai.
Waktu saya pakai memang ini benar-benar terasa fittingnya pas banget ya, langsung nempel aja gitu di lubang telinga. Feel secure juga, ini aman ya telinga saya ketika saya gerak-gerakan gitu kepala saya gitu. Jadi juga aman kalian gunakan untuk olahraga. Kalian tentunya juga bisa menentukan size dari ear tipnya agar lebih nyaman lagi di telinga masing-masing. Sony WF-C 510 dibekali Bluetooth versi 5.3 yang memastikan koneksinya itu aman untuk kalian gunakan streaming lagu dan juga ketika untuk melakukan panggilan ya. Untuk pairingnya itu mudah dan juga sudah didukung oleh Google Fast Pair. TWS ini juga support kodek AAC dan SBC. Sony WF-C 510 juga support multi-point connection, di mana kalian bisa dengan mudah untuk pairing TWS-nya dengan dua perangkat Bluetooth secara bersamaan. TWS ini juga punya fitur Swift Pair, di mana kalian akan mudah juga untuk pairing dengan PC, laptop, atau tablet dengan Windows 10 atau 11. Sony WF-C 510 juga didukung aplikasi Sony Sound Connect yang bisa kalian download baik untuk Android ataupun iPhone. Di aplikasinya kalian bisa melihat baterai indikator baik dari earbuds dan juga case-nya. Selain itu kalian juga bisa mengatur beberapa fitur seperti ambient sound control, terus ada sound effect, terus connected device yang nanti bisa menjadi multi-point connection, dan juga settingan lain misalnya seperti ini button controlnya. Sony WF-C 510 punya baterai life sampai 11 jam untuk earbuds-nya dan bisa kalian extend 11 jam lagi dengan charging case-nya. Untuk pengecasan charging case-nya ini kalian bisa menggunakan kabel Type-C ya. Pengecasannya juga cukup cepat, 5 menit pengecasan bisa dapat 1 jam playing time. Sony WF-C 510 dibekali driver dengan ukuran 6 mm. Walaupun ukurannya earbudsnya itu kecil dan drivernya juga cukup kecil, tapi suara yang dihasilkan itu terdengar jernih, alami, dan juga ditune dengan seimbang untuk frekuensi rendah hingga tingginya. Jadi ini aman ya untuk kalian dengerin jenis genre musik apapun. Sama seperti TWS Sony lainnya, Sony WF-C 510 juga punya fitur DSEE atau Digital Sound Enhancement Engine. DSEE ini akan mengembalikan frekuensi yang hilang dari sistem kompresi sumber musik sehingga menghasilkan kualitas suara yang tinggi yang mendekati kualitas suara asli dengan detail yang kaya. TWS ini juga punya sertifikat 360 Reality Audio yang akan menganalisis bentuk telinga penggunanya untuk menghasilkan suara yang lebih 3D lagi dan berasa 360 derajat ya. Jadi kalian serasa ada di tengah sumber suara atau di tengah sumber musiknya. Untuk mengaktifkan fitur ini kalian perlu set terlebih dahulu untuk analisa bentuk telinga, dan kalian juga perlu mendownload aplikasi yang mendukung 360 Reality Audio. Menurut saya ini agak sedikit ribet ya, karena butuh beberapa step, enggak dalam satu tombol terus aktif aja gitu, enggak ya. Di aplikasinya kalian juga bisa mengakses sound effect atau EQ yang sesuai dengan selera kalian. Ini ada preset EQ yang bisa kalian pilih ya, seperti bright, excited, mellow, relax, terus vokal, ada treble boost juga, bass boost, speech, dan tentu saja ini masih ada ya, kalau masih kurang yang presetnya itu masih ada manual. Manual itu kalian nanti bisa mengatur equalizernya sesuai dengan ini selera musik kalian masing-masing atau selera suara atau selera frekuensinya. Ini ada 5 band frekuensi yang bisa kalian atur, dan juga ini masih ada clear bass level ya. Ini ada 10 level, ini minus dan plus ya, bisa kalian sesuaikan sendiri untuk dentuman bassnya juga. Sony WF-C 510 itu belum ada fitur active noise cancelling ya. Jadi untuk kekedapannya ini masih mengandalkan posisi earbuds di telinga saja. Nah ini yang agak saya bilang tadi pelit ya dari Sony-nya, karena memang di harga 900 ribuan aja mereka belum mau ngasih AMC gitu. Tapi walaupun tanpa fitur active noise cancelling, kekedapan dari TWS ini bisa dibilang bagus ya, terutama ketika digunakan di tempat umum. Hal ini karena fitting dan bentuk dari earbudsnya sendiri ini secara fisik sudah menyediakan kekedapan yang baik. Walaupun belum ada fitur active noise cancelling, tapi ternyata mereka masih menyediakan fitur transparency mode atau ambient sound.
Ya, kalau fitur ini kalian aktifkan, nanti suara dari sekitar itu akan terdengar dari earbuds-nya. Jadi kalian tetap bisa aware dengan suara atau lingkungan sekitar ketika memang earbuds-nya itu kalian pakai gitu ya. Terus kalian bisa memilih level dari ambient sound-nya. Ini ada sampai 20 ya levelnya. Aduh, sorry. Nah, ini bisa kalian atur sendiri levelnya. Terus juga ini ada fitur voice pass-through yang memungkinkan nanti yang akan ada filter voice-nya ya. Jadi daripada noise-nya itu yang terdengar adalah suara manusianya. Menurut saya ini ambient mode dari TWS ini masih bisa dibilang mild ya, atau tipis gitu. Karena ini walaupun saya sudah polkan di level paling tinggi, itu level ambient mode-nya atau transparansinya itu masih tipis gitu. Bedanya itu sedikit ketika ambient mode-nya off dan on itu sedikit. Tentu saja Sony WF-C510 juga dibekali mikrofon untuk kalian gunakan ketika dalam panggilan telepon. Menurut saya untuk kualitas suara dari TWS ini bisa berfungsi dengan baik dan cukup jelas ya untuk digunakan saat panggilan telepon atau conference misalnya. Saya suka ya dengan tekstur suaranya terdengar cukup natural dan clear. Namun memang saya rasa ini kurang cocok kalau kalian gunakan di tempat yang agak ramai atau banyak noise-nya, karena cukup banyak noise yang masuk ketika mic-nya aktif. Oke, langsung aja tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah tes suara mikrofon dari Sony WF-C510 di dalam ruangan. Ini adalah tes suara mikrofon dari Sony WF-C510 di luar ruangan. Dari segi suara sebenarnya saya suka ya dengan karakter suara dari Sony WF-C510 ini. Ini aman banget ya, balance, terus bassnya juga keluar, tapi juga tetap terdengar clear dengan detail yang bagus ya. Masih ada juga preset EQ dan custom EQ manual yang bisa membuat kalian bisa custom sesuai dengan selera kalian masing-masing. Menurut saya walaupun tanpa ANC ini masih bisa dimaafkan karena fittingnya itu memang sudah mantap, jadi sudah kedap juga. Tapi untuk di harga 900 ribuan ambient mode masih terlalu tanggung ya, dan kualitas suara mikrofonnya juga menurut saya perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak noise yang masuk saat dipakai untuk panggilan telepon. Bahkan di harga di bawahnya ini saya masih bisa menemukan kualitas mikrofon yang lebih baik dari TWS ini, terutama di bagian noise blockingnya ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian tipe orang yang banyak dengerin musik aja, Sony WF-C510 ini bisa jadi pilihan yang bagus banget ya. Tapi kalau kalian tipe orang yang sering menggunakan TWS ini untuk melakukan panggilan telepon, rapat online, atau conference, saya kira mic-nya ini masih kurang memuaskan ya, karena akan banyak noise yang masuk gitu. Walaupun sebenarnya suara vokalnya ini cukup natural dan clear. Dari segi harga, Sony WF-C510 ini dibanderol di harga 900 ribuan ya. Kalau kalian tertarik untuk membeli, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Numpang promosi ya guys ya, bagi kalian warga Semarang, khususnya di sekitar Kecamatan Banyumane, Tembalang, atau kalian yang lagi kuliah di Undip, kami GWC buka cabang baru di Semarang ya guys ya. Jadi kalau kalian mau mampir untuk lihat-lihat, tanya-tanya, atau mau beli gadget misalnya seperti smartwatch, TWS, headphone, speaker, kabel dari iPhone sampai Android, adaptornya, dan masih banyak lagi, silahkan mampir aja, kami tunggu. Oke, itu tadi review dari Sony WF-C510. Kalau masih ada pertanyaan atau tambahan informasi yang terlewat, jangan ragu untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya pamit, bye bye.